Ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak memahami isinya sama sekali? Saya jawab, boleh. Ada orang lagi tanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran tapi tidak menhayati isinya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran walaupun tidak mampu mengamalkan isinya? Saya jawab, boleh. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Faham, tidak faham, menhayati, tidak menhayati, mengamalkan, tidak mengamalkan, tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Kita baca dalam lafazan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 19 huruf, tapi malaikat tuliskan 190 pahala. Betapa banyak jutaan pahala yang kita bisa dapatkan melalui bacaan Al-Quran, walaupun kita tidak faham sama sekali. Ingat, mati adalah selalu membuat kita istiqamah beramal salih, menjauhkan kita dari fitnah dunia, menjauhkan kita dari berlebihan mengurusi dunia. Boleh kita urus dunia, tapi juga jangan lupa mengutamakan akhirat. Akhirat adalah hidup kita selama-lamanya. Tapi sebelum kita menuju akhirat, pasti kita akan masuk ke rumah kita yang baru, adalah kuburan. Kita akan sendiri di tempat yang sempit dan gelap. Ingat, selalu mati akan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan untuk selalu kembali kepada Allah. Saya kasih amalan, mulai hari ini tolong jaga setiap hari baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Dapat apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Bahkan ada riwayat yang sahih, ketika ditanya oleh Rasul, "Mengapa kamu baca ayat ini dan suka mengulangi?" Kata beliau, "Aku cinta surah ini karena membahas sifat Allah." Qala Rasulullah bersabda, "Percintaanmu terhadap surah ini menjaminmu masuk surga." Allahu Akbar. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu, amalannya 10 kali baca Qul huwallahu ahad setiap hari. Tidak harus di masjid, boleh di jalan, naik motor, jalan kaki, dimanapun kita berada, baca. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insya-Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya-Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil, dan insya-Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan gitu karena saya telah merasakan bagaimana di Turki. Turki negara sekuler yang ratusan tahun serangi Islam, ratusan tahun menabaikan Islam. Tidak boleh kumandangkan azan dalam bahasa Arab, tidak boleh ada rumah tahfiz, tidak boleh ada pesantren, tidak boleh belajar agama, tidak diberikan anak-anak kita bisa belajar dalam sendirinya Al-Quran. Semuanya dilarang dengan keras. Bahkan terancam orang-orang yang melanggar aturan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan seorang presiden yang bisa membaca Al-Quran. Coba buka di YouTube bacaan Erdogan bagaimana. Itu dilahirkan dari negara sekuler. Assalamualaikum. Ini hari Kamis, berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi 10." Barang siapa yang 1 kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Allah saja yang maha agung dan maha mulia, maha segala-galanya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun makhluk yang suci bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah perintahkan kita orang beriman
bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan tinggalkan ayat al-kursi lepas salat. Jangan tinggalkan ayat kursi lepas salat. Salat wajib. Sama ketika mau tidur. Cuma satu ayat. Tapi tahu enggak pahalanya apa? Kan habis salat kan ada zikir-zikir kan? Istighfar, tasbih dan yang lain-lain. Di antaranya baca ayat kursi. Tahu enggak pahalanya apa? Ada yang pernah baca? Pahalanya apa? Barang siapa yang membaca ayat al-kursi setiap habis salat fardu, laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali menunggu mati. Cuma baca ayat kursi. Dan ketika mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan bagi kita semua kaum muslimin muslimat berdakwah bukan hanya di masjid, bukan hanya di rumah, bukan hanya di jalan, tapi juga bisa melalui sosial media. Sosial media menurut saya alat yang bisa berbahaya dan bisa pun bermanfaat. Jangan salah guna, karena kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita isi di dalam sosial media kita. Makanya jemaah sekalian, jadikan kesempatan istimewa menuju surga Allah Subhanahu wa taala melalui sosial media. Sosial media insya-Allah menjadi jembatan buat kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Urusan Allah, urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah itu semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Tapi Allah menutupi aib kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Aisyah. Dosa yang lama, dosa yang baru. Dosa yang terang-terangan maupun dosa yang tersembunyi. Siti Aisyah menaminkan doa Nabi Muhammad dan menangis dan bangga dan senang. Saking senangnya, saking bahagianya, dia tertawa sambil Rasul melihat Siti Aisyah. Senang wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku? Kata Siti Aisyah, bagaimanakah aku tidak senang? Aku justru merasa bahagia dengan doamu untukku ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ketahuilah wahai Aisyah, ketahuilah doaku yang baru ini untukmu, itulah selalu doaku untuk umatku di setiap salat. Itu doa Nabi kita buat kita. Salah satu nikmat yang sangat agung dan mulia, kita terpilih menjadi umat Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja cemburu melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada umat. Nabi Musa bercita-cita ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Nabiyullah Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak ada lain daripada Nabi Musa wajib mengikuti aku. Ini sendiri nikmat kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Nikmat besar. Satu ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Cuba satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Dan selalu saya sampaikan kepada jemaah, kalau seandainya buru-buru, lagi ada rapat, ada meeting, ada urusan mendadak, tak bisa berlama-lama di masjid, tak apa-apa, habis istighfar langsung baca ayat al-kursi, terus habis itu jalan.
Terus gimana subhanallah walhamdulillah dan zikir-zikir yang lain? Tak apa-apa, sambil jalan pulang bisa kita jalankan zikir itu. Asal jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat, karena itu jaminan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Menarik memang, menarik. Itu kafe. Tiga orang itu. Jadi nggak dikotok nih. Semua kita sebagai manusia tidak terlepas dari salah. Tapi kita ingat sesuatu yang haram. Buat apa kita kasih makan anak kita, keluarga kita? Mungkin bisa nikmati sebentar, tapi akan membawa dia salam sambil mati. Gas drive. Jadi saya harap bersama bahagia pertama salat. Apapun terjadi jangan tinggalkan salat. Menjadi sebab insyaAllah untuk menjadi lebih baik. Karena Indonesia masih membutuhkan orang yang hebat. Ini hari Jumat. 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan membesar kepada kita, berbanialah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada 1 jam di hari Jumat. Barang siapa yang berdoa di 1 jam itu, doanya tidak akan ditolak. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. Karena memang selepas subuh ada 2 malaikat berdoa. 2 malaikat berdoa. 1 mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Saya semalam bersama istri sudah menuliskan wasiat. Di dalam tulisan itu, walaupun saya lahir besar di kota suci Madinah, tapi insya Allah siap mati di Indonesia. Bahkan semalam saya sudah membeli kafan dan saya sampaikan kepada istri, jangan tunggu saya pulang sampai ini persoalan dituntaskan dan diselesaikan dengan baik. Walaupun semalam bom gas air mata di atas kepala saya bom, padahal kita di posisi tidak pernah rusuh, tapi alhamdulillah sudah membaik, sudah kembali ke rumah habis dari rumah sakit. Mohon doanya, doakan para guru kami, Ustaz Arifin Ilham, para habaib, Habib Rizieq dan yang lain-lain, dan Allah beri hidayah kepada pemimpin kami agar mereka lebih baik lagi. Dan subhanallah, ketika kita diuji, itu justru tanda Allah sayang sama kita. Mengapa? Karena ada dosa-dosa yang belum kita taubat. Allah ingin ampuni dosa tersebut, tapi lewat ujian. Allah bukan menghukum kita. Dan ingat, kalau Allah menghukum kita karena dosa dan perbuatan kita, demi Allah tidak ada manusia yang bisa hidup di bumi. Ketiduran salat subuh tuh karena hukum Allah. Tertinggal salat jamaah tuh karena hukum Allah. 1 kali bohong tuh karena hukum Allah. Habis kita, habis. Tapi subhanallah, kita berdosa, Allah tutupi dosa kita. Coba kalau setiap dosa bau badan kita, dosa lagi tambah lagi bau, dosa lagi keras lagi baunya. Berani gak keluar dari rumah? Dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh tisu masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah, di leher sambil batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah batah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. La ilaha illallah, la ilaha
لا إله إلا الله لا إله